Polda Jawa Barat resmi menyerahkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan ke Kejaksaan. Kuasa hukum Peggy terus melawan dengan mendatangi sejumlah lembaga mulai dari Propam hingga KPK. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar telah menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamis pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Julius Abraham Abbas menyatakan penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk proses pelimpahan berkas pertama Peggy Setiawan. Pihak Polda Jabar saat ini juga mempersiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Polisi mengklaim memiliki bukti kuat keterlibatan Peggy. Salah satunya ditunjukkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di program Satu Meja Kompas TV. Sandi menyebut kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 berdasarkan hasil visum adalah pembunuhan sadis. Polri mengklaim bahwa ketika para terpidana ditunjukkan foto Peggy Setiawan, mereka mengakui bahwa benar Peggy adalah pelaku. Dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah, kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama, hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah, lehernya patah, rahangnya ini atas bawah juga patah, dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti Mas Indra bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang. Menjelang pra-peradilan, kuasa hukum Peggy Setiawan terus melakukan perlawanan. Kuasa hukum melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri karena dugaan menghapus postingan milik Peggy yang menguatkan keterangan Peggy. Keluarga dan pengacara juga mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta KPK ikut mengawasi jalannya sidang pra-peradilan Peggy karena khawatir ada praktik suap menyuap. Mereka yakin penetapan tersangka Peggy minim bukti. Menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan, ya. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, karena kami, penasihat hukum Peggy Setiawan, sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berjanji menurunkan tim jaksa yang profesional dan bebas intervensi dalam pemeriksaan berkas Peggy Setiawan. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan
memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Tidak hanya dari pimpinan Ibu Kajati, tetapi dari Jampidum, jaksa yang menangani harus profesional dan sudah memiliki integritas yang bagus. Peggy Setiawan bakal menjalani sidang pra-peradilan perdana pada tanggal 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Tim Liputan, Kompas TV. Berkas